Selamat siang siswa-siswa kelas 10 TSM. Salam sejahtera bagi kita. Hari ini pelajaran yang akan kita bahas adalah mengenai teknologi dasar otomotif. Adapun materi yang akan Bapak sampaikan adalah klasifikasi engine sepeda motor. Adapun tujuan dari materi kita ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan prinsip kerja motor bakar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan perbedaan motor 4 tak dan 2 tak. Ya, syarat menghasilkan tenaga: tersedianya udara, bahan bakar, dan api sebagai penghasil panas melalui proses pembakaran. Jadi di sini anak-anak, campuran udara dan bakar akan masuk ke dalam ruang bakar. Nah, setelah masuk ke ruang bakar, maka campuran udara dan bakar itu akan terbakar oleh busi, di mana busi akan memercikan bunga api sehingga terjadilah pembakaran. Terjadinya gerakan bolak-balik dan berputar. Nah, di sini gerakan bolak-balik yang dimaksud adalah gerakan bolak-balik dari piston. Piston akan bergerak bolak-balik, ya, bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas dan sebaliknya. Nah, terjadi gerakan berputar. Nah, di sini gerakan berputar dimaksud adalah gerakan berputar dari poros engkol, kompresi campuran udara dan bahan bakar sebagai gerakan bolak-balik. Iya, jadi campuran dan udara membakar itu akan dikompres oleh piston, di mana piston akan bergerak bolak-balik. Lalu siklus mesin. Nah, di sini ada Bapak tampilkan gambar daripada engine. Ya, yang pertama itu angka nomor 1. Nomor 1 itu adalah kepala silinder atau cylinder head yang terdiri atas mekanisme klep dan busi. Ya, jadi di kepala silinder ada busi dan lalu ada mekanisme klep. Contohnya ada klep, pegas klep, ada as klep, poros engkol. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Lalu silinder. Iya, silinder ya. Jadi dalam silinder ini campuran bahan bakar udara akan masuk ke dalam silinder ataupun ruang bakar. Nah, lalu torak. Torak disebut juga dengan piston. Jadi angka 3 di situ menunjukkan bahwa angka 3 itu adalah torak atau piston. Nah, lalu angka 4 itu adalah batang penghubung antara piston dan poros engkol. Nomor 5 itu adalah poros engkol atau crankshaft. Nah, di sini ada istilah mesin. Ya, jadi perhatikan anak ya. Di sini ada TMA. Jadi TMA itu adalah titik mati atas atau top dead center, batas pergerakan piston paling atas. Jadi piston ini akan bergerak bolak-balik dari TMB ke TMA dan sebaliknya, TMA ke TMB. TMA itu adalah titik mati atas, di mana disinilah batas pergerakan piston paling atas. Nah, lalu ada TMB. TMB itu adalah titik mati bawah atau bottom dead center, batas pergerakan piston paling bawah. Jadi piston akan bergerak ke bawah, itu batas paling bawah itu disebut dengan TMB, titik mati bawah. Nah ya, gambar sebelah kanan itu posisi piston berada di TMB. Nah, lalu gambar sebelah kiri itu piston berada di titik mati atas. Nah, lalu ada S ya. S itu adalah langkah piston. Langkah piston ya, piston bergerak dari TMA ke TMB dan sebaliknya. Siklus mesin. Nah, jadi di sini ada Bapak tampilkan siklus mesin.
Nah, yang pertama itu adalah langkah isap. Anak-anak, di dalam siklus mesin ini adalah mesin 4 tak. Jadi siklus mesin yang pertama adalah langkah hisap. Jadi di langkah hisap, campuran bahan bakar dan udara itu akan dihisap masuk ke ruang bakar ataupun ke silinder. Setelah masuk ruang bakar, maka akan terjadi yang namanya langkah kompresi. Nah, di sini langkah kompresi, campuran bahan bakar dan udara itu akan dikompresi oleh piston. Ya, piston akan bergerak dari TMB titik mati bawah menuju TMA. Jadi, campuran udara dan bahan bakar akan dikompresi. Selanjutnya ada langkah usaha. Langkah usaha ini setelah piston berada di titik mati atas, busi akan memercikkan bunga api, sehingga percikan bunga api itu akan menjambar, akan membakar yang namanya campuran udara dan bahan bakar, sehingga terjadi yang namanya pembakaran. Setelah terjadi pembakaran, maka langkah selanjutnya adalah langkah buang atau exhaust. Jadi di langkah buang ini, ya, sisa hasil pembakaran, gas-gas pembakaran itu akan dibuang melalui yang namanya klep buang dan selanjutnya diteruskan ke knalpot. Berdasarkan siklusnya, ya, mesin dibagi atas dua, yaitu mesin 4 langkah atau 4 tak 4 stroke dan mesin 2 langkah atau 2 tak atau 2 stroke. Nah, pada mesin 4 langkah, satu siklus terdapat 4 kali langkah piston, ya, 2 ke atas dan 2 ke bawah, sehingga dalam satu siklusnya tercapai dalam 2 putaran poros engkol. Jadi intinya di sini anak-anak adalah piston bergerak atau langkah piston di sini ada 4, ya, dan putaran engkol berputar sebanyak 2 kali. Sedangkan di mesin 2 tak, ya, satu siklus 2 kali langkah piston, ya, piston mengalami 2 kali langkah, ya, bergerak, 1 ke atas dan 1 ke bawah, dan putaran dan poros engkol berputar 1 kali. Intinya di sini adalah 2 kali langkah piston, maka poros engkol akan berputar 1 kali. Nah, di sini tadi ada Bapak jelaskan mengenai langkah isap. Ya, yang pertama itu pergerakan piston. Ya, di langkah isap ini piston bergerak dari TMA ke TMB. Lalu mengenai kondisi katup atau klep in atau katup in terbuka dan katup X tertutup atau klep exhaust, klep buang tertutup. Yang ketiga, proses yang terjadi kevakuman dalam ruang silinder mengakibatkan udara mengalir ke dalam silinder dan bercampur dengan bahan bakar. Yang kedua, langkah kompresi, pergerakan piston bergerak dari TMB ke TMA. Kondisi katup in dan katup X tertutup, ya, klep masuk dan klep buang itu tertutup. Lalu proses yang terjadi, gas campuran bensin dan udara dikompresikan sehingga menjadi tekanan suhu yang tinggi. Beberapa derajat sebelum piston mencapai TMA, busi memercikkan api. Langkah usaha, pergerakan piston bergerak dari TMA ke TMB. Kondisi klep in dan X tertutup. Proses yang terjadi, rak bolak-balik piston akan diteruskan oleh batang penghubung atau connecting rod ke poros engkol untuk diubah menjadi gerak putar
yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Selanjutnya adalah langkah buang pergerakan piston, bergerak dari TMB ke TMA. Kondisi klep, katup in tertutup, katup X terbuka. Proses yang terjadi adalah gas bekas, gas hasil pembakaran didorong piston keluar melalui sarung buang dan muffler ataupun knalpot menuju udara luar. Nah, di sini ada prinsip kerja mesin 4 langkah. Ya, tadi sudah Pak jelaskan. Pertama, langkah hisap. Piston bergerak dari TMA ke TMB. Langkah kompresi. Piston bergerak dari TMB ke TMA. Langkah usaha, piston bergerak dari TMA ke TMB. Langkah buang, piston bergerak dari TMB ke TMA. Ya, anak-anak, jadi tugas hari ini materi kita sampai di sini, maka Bapak akan memberikan tugas. Ya. Tugas yang pertama, jelaskan keunggulan dari mesin 4 tak. Yang kedua, jelaskan kerugian dari mesin 4 tak. Jadi tugas ini dikerjakan dan materi dicatat. Bapak tunggu dari kalian keaktifan kalian dan respon kalian. Jadi materi hari ini sampai di sini dulu. Selamat belajar dan sekian. Terima kasih.